Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Amifa Channel yang dimuliakan Allah. Sungai Tigris adalah sebuah sungai Mesopotamia yang mengalir dari pegunungan Anatolia di Turki hingga melalui Irak dan Permaura di Teluk Persia sepanjang sekitar 1900 km. Bersama-sama Sungai Efrat menjadi ciri khas daerah Mesopotamia. Sungai Tigris disebut-sebut dalam pembebasan Irak di era Khalifah Umar bin Khattab. Sungai Tigris mengalir dua macam pasukan. Satu pasukan yang sudah remuk segala kekuatannya, tak lagi punya semangat, tak lagi punya kemauan. Ia sudah menyerahkan diri kepada nasib. Satu pasukan lagi, semangat idealismenya begitu tinggi dan sudah mencapai kekuatan iman dan percaya diri akan menang. Sehingga terbayang olehnya bahwa ia dapat memukul sungai itu dengan tongkatnya yang akan membuka jalan. Menyeberang ke ruang sidang istana Kisra, itulah mukjizat yang diberikan Allah kepada Nabi Musa sehingga ia dan rombongannya dapat melarikan diri dari Mesir. Hal yang sama diberikan kepada pasukan muslimin, mereka akan menyeberangi sungai itu. Akan menyerbu Madain dan menurunkan kedaulatan Kisra-Kisra itu, kemudian menaikkan panji kebenaran di atas raung sidang istana yang agung itu. Ya, itulah mukjizat pasukan muslimin yang menyeberangi sungai Tigris. Mereka berdiri di tepi sungai itu melihat air yang sedang bergejolak. Sebelumnya, Panglima Perang Muslimin Sa'ad bin Abi Waqqas sedang memikirkan cara untuk menyeberanginya. Pikirannya belum memberikan jalan keluar. Ia memerintahkan stafnya membawa orang-orang dusun Persia untuk dimintai keterangan. Mereka menyarankan untuk terjun ke sungai sampai ke dasar wadi, tapi dia khawatir arus yang deras akan membahayakan pasukannya. Lebih cenderung setiap orang tetap di tempatnya, karena masih ragu saran orang itu tidak dilaksanakan. Keesokan harinya, saat menerima berita bahwa Kaisar Persia Yazdegerd telah memerintahkan agar segala harta simpanannya diangkut ke Hulwan. Saat mengumpulkan anggota pasukannya dan berpidato di hadapan mereka, sesudah mengucapkan hamdalah dan bersyukur kepada Allah, ia berkata, "Musuh kita sekarang berlindung pada sungai ini, janganlah biarkan dia lolos dari sana. Mereka dapat lolos kalau mau dan akan menyerang kita dari kapal-kapal mereka itu. Kita tidak khawatir mereka akan datang dari belakang kita. Pengalaman kita dulu sudah cukup. Mereka menyia-nyiakan pelabuhan mereka ini dan merusak pertahanan mereka sendiri. Saya berpendapat sebaiknya kita dahului menyerang musuh sebelum kita terkepung. Ya, sudah saya putuskan menyeberangi sungai ini ke tempat mereka." Sikap saat itu dirasakan oleh anak buahnya tiba-tiba sekali. Bukankah kemarin ia masih ragu? Tidakkah ia khawatir pasukannya juga ragu sehingga tidak mampu menghadapi bahaya seperti itu? Tetapi ternyata mereka pun tidak ragu. Mereka sudah terpesona sekali oleh pemandangan kota Madain itu. Di samping memang sudah tertarik oleh istana Kisra. Mereka berani menghadapi hal yang mustahil untuk memasuki ibu kota dan mengepung istananya. Oleh karena itu, belum selesai saat berpidato, semua mereka sudah berkata, "Allah sudah menguatkan hati kami dan hati Anda, maka marilah kita laksanakan." Hanya saja bagaimana akan menyeberang walaupun mereka menyeberang dengan menggunakan kuda. Pasukan Persia di seberang pantai sudah menghadang mereka tanpa harus keluar dari tempat itu. Menyadari hal ini saat menyuruh mereka dengan mengatakan,
Siapa yang akan memulai dan melindungi selat ini buat kita supaya pasukan kita dapat menyusul tanpa terhalang untuk keluar?" Lalu ia memanggil Asim bin Amr. Dan sesudah itu memanggil 600 orang yang sudah berpengalaman dalam perang dengan pimpinan oleh Sa'ad diserahkan kepada Asim. Setelah mereka berangkat dan sampai di pantai Tigris, Asim berkata kepada kawan-kawannya, "Siapa yang akan bergabung dengan saya supaya dapat lebih dahulu memasuki sungai ini? Kita akan melindungi selat ini dari sana." Ada 60 kesatria yang bergabung kepadanya, dan dia yang di depan memimpin mereka di tepi sungai sambil berkata kepada mereka yang masih maju mundur, "Rupanya kalian takut menghadapi sungai ini." Lalu ia membacakan firman Allah, "Segala yang bernyawa tak akan mati kecuali dengan izin Allah. Waktunya sudah ditentukan." Kemudian ia memacu kudanya menyerobos sungai dan diikuti pula oleh sahabat-sahabatnya. Melihat regu pertama ini, Asim bin Amr terus maju berenang. Dan ketika ia melemparkan pedangnya ke seberang sungai, dilihatnya pihak Persia seolah sudah bersiap-siap hendak menyerang mereka. Maka segera ia mengeluarkan perintah kepada sahabat-sahabatnya yang 600 orang untuk terjun dengan kudanya ke sungai. Mereka menungganginya seperti Asim dan teman-temannya. Sekarang pihak Persia yang malah tercengang melihat apa yang dilakukan musuh mereka itu. Mereka berkata satu sama lain, "Gila, gila," dan yang lain berkata, "Kalian bukan berperang dengan manusia, tetapi dengan jin." Pasukan Persia hanya melihat kepada orang-orang yang begitu berani berpetualang itu setelah mereka melihat Asim dan sahabat-sahabatnya sudah di tengah sungai. Mereka mengerahkan pasukan berkudanya untuk memerangi mereka jangan sampai keluar dari air dan akan mereka perangi di tengah sungai. Mereka sudah berada di dekat Asim, saat ini sudah mendekati selat. Asim memerintahkan anak buahnya, "Panah, panah." Mereka segera membidik dengan sasaran mata kuda lawan. Begitu bidikan itu mengenai matanya, kuda Persia itu berbalik lari ke belakang. Para kesatria pasukan berkuda Persia itu tak berdaya menghadapi mereka yang sudah terjun menantang maut di tengah-tengah bergejolak sungai. Tanpa peduli lagi apa yang akan menimpa diri mereka, tetapi tak seorang pun dari regu yang mengerikan itu yang cedera. Dan Asim sendiri yang pertama mendarat ke seberang pantai, pasukan Persia berlarian di depannya. Koko segera menyusulnya dengan regunya dan tak seorang pun lagi sekarang yang masih tinggal di pantai. Melihat pasukan yang begitu kuat di Selat Madain, Sa'ad bin Abi Waqqas memerintahkan semua anggota pasukan berkudanya yang ribuan jumlahnya itu serentak menyerbu masuk ke sungai yang sedang bergejolak itu, seperti yang dilakukan Asim tadi. Sungai yang saat itu sudah penuh kuda, tak tampak lagi airnya. Para nelayan perahu dan awak kapal seorang-orang Persia diperintahkan oleh Asim untuk bertolak ke seberang Basir untuk mengangkut pasukan Muslim yang tidak menyeberang dengan kuda. Ketika saat dengan angkatan bersenjatanya menyeberang, penghuni Madain sudah lari semua. Yang masih tinggal hanyalah mereka yang bertahan di Istana Putih. Tetapi mereka tidak mengadakan perlawanan, bahkan setuju mereka membayar jizyah. Pintu istana pun dibuka untuk pasukan muslimin. Inilah salah satu mukjizat perang yang hampir tak masuk akal. Dalam Al-Bidayah wan Nihayah, Ibnu Katsir selesai melukiskan secara terinci menyebutkan itulah peristiwa besar dan hal yang sangat amat penting.
yang amat mulia dan yang luar biasa. Suatu mukjizat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diciptakan Allah untuk sahabat-sahabatnya. Suatu hal yang tak pernah terjadi di negeri itu dan dimanapun di dunia ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.